Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga masih baik-baik aja ya. Hari ini Lawson Nathan dan Lawson Niko bakal nemenin adik-adik buat sama-sama menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu menjaga kami. Berkati kami Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan, supaya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. GKTB Tani Kids, doa yes, firman oke. Sekali lagi ya, GKTB Tani Kids, doa yes, firman oke. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik. Keren. Nah adik-adik, kita harusnya bisa bersuka cita karena ada Yesus di dalam hati kita. Lawson pengen ajak kita sama-sama nyanyi adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Kita nyanyi sekali lagi ya. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Nah adik-adik, kasih Yesus itu indah banget. Gak ada yang bisa nandingin kasihnya Yesus. Mau pelangi seindah apapun, bintang-bintang sebagus apapun, tetap kasih Yesus adalah yang paling indah. Lawson pengen ajak adik-adik buat nyanyi satu lagu, Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Ayo kita minta tolong supaya Tuhan menyiapkan hati kita, menyiapkan telinga kita, supaya kita bisa dengerin firman Tuhan dengan baik. Langsung pengen ajak kita nyanyi satu lagu, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku
tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan akan disampaikan sama Lause Yuli. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya kalian di rumah? Lause berharap kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Sekarang udah siap belum buat dengerin firman Tuhan? Pasti udah ya, tadi kan udah memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya Lause mau tanya nih, siapa di sini yang udah mandi? Wow, pasti udah pada mandi semua ya. Terus siapa juga yang udah sarapan? Mungkin ada yang minum susu, ada yang makan roti, atau makan yang lain. Kalau ada yang belum sarapan, nanti selesai sekolah minggu, sarapan ya, biar nggak sakit. Ngomong-ngomong soal sarapan, Lause juga punya sarapan, tapi Lause belum sempet makan. Mau tahu nggak sarapan Lause? Nih, apa ya? Ada yang tahu nggak nih? Nih, apa nih? Wow, namanya donat. Iya, kalian pasti tahu kalau ini namanya donat. Siapa yang suka? Saya juga suka. Donat ini macem-macem ya rasanya. Ada yang coklat, ada yang strawberry, ada yang keju. Tapi apapun rasanya, kita tahu kalau donat itu tengahnya apa adik-adik? Tengahnya bolong. Adik-adik, ngomong-ngomong soal donat, Lause jadi ingat ada satu lagu. Ya, judulnya Hidup Tanpa Yesus Seperti Donat. Lagunya kira-kira begini. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang besar di dalam hatimu. Ada yang tahu nggak adik-adik arti lagu ini? Hari ini kita mau belajar arti lagu ini dalam kisah hidup seseorang. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, ajar kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan. Tuhan juga tolong akan Lause yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah akan waktu ke depan ini, biar kami boleh sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti. Kami berdoa memohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kira-kira 300 tahun lebih yang lalu, ada seorang anak yang bernama Blaise Pascal. Ia tinggal di negara Perancis. Wah, jauh sekali adik-adik ya. Perancis itu ada di benua Eropa, jauh sekali dari tempat tinggal kita ya. Nah, adik-adik, si Pascal ini waktu umur 4 tahun ditinggal sama mamanya. Mamanya udah nggak ada. Dia mempunyai 2 orang saudara. Pascal kecil tumbuh menjadi anak yang sangat pintar. Dia sangat suka pelajaran matematika. Nah, buat adik-adik yang udah sekolah, tahu ya pelajaran matematika. Berhitung, 1, 2, 3, 4, 5. Ada tambah-tambahan, ada pengurangan, ada perkalian, macam-macam ya adik-adik. Nah, Pascal ini sangat-sangat pintar. Ya, kalau kita bilang cerdas, luar biasa, pinter banget. Dia
sangat senang matematika, dia juga suka pelajaran fisika. Nah, saking pinternya nih adik-adik ya, kalau anak-anak lain lebih senang bermain-main dengan teman-temannya, Pascal lebih suka belajar. Walaupun Pascal nggak sekolah di sekolah resmi, dia belajar sendiri. Dia cari tahu, ya. Wah, dia cari ini matematika ini kerjanya gimana, soalnya gimana. Dia bisa menyelesaikannya. Dia juga banyak belajar dari ilmuwan-ilmuwan yang ada di kota Paris. Wah, dia sangat senang sekali dengan matematika. Saking pandainya, pada umur 20 tahun, Pascal menemukan sebuah alat hitung. Nah, alat hitung itu dia buat khusus untuk papanya, untuk membantu pekerjaan papanya. Karena papanya itu pekerjaannya menarik pajak. Jadi mesin hitung itu bisa dipakai untuk menghitung. Kalau zaman sekarang mesin hitung itu kita sebut kurang lebih kalkulator. Bentuknya beda ya, zaman dulu sama zaman sekarang beda sekali. Nah, pada umur 20 tahun Pascal sudah bisa membuat alat hitung itu. Orang-orang tahu siapa Pascal, ya, dia sangat terkenal karena kepandaiannya. Tapi si Pascal ini nggak bahagia. Dia juga sering sakit-sakitan. Walaupun orang-orang tahu siapa Pascal, namanya mulai terkenal. Bahkan Raja Prancis juga mengakui kepandaian Pascal. Wah, hebat sekali ya adik-adik ya. Bayangin, sampai raja aja mengakui kepandaian Pascal. Berarti kan sangat pinter ya. Tapi Pascal di dalam hatinya merasa tidak bahagia. Dia merasa ada yang kosong di dalam hatinya. Ketenaran, kepandaian, keterkenalannya Pascal gak bisa buat dia bahagia. Sampai suatu hari dia membaca sebuah buku. Apa nih? Alkitab. Dia mulai baca. Setiap hari dia baca Alkitab. Makin dia baca, hatinya merasa makin tenang. Makin dia baca lagi, hatinya merasa damai. Dia juga merasakan sukacita. Dan bukan hanya itu adik-adik. Pascal menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Hatinya yang dulu kosong, yang dulu hampa, sekarang udah gak kosong lagi. Karena apa? Karena Yesus sudah mengisi hatinya. Karena Yesus sudah mengisi hidupnya. Semua kepandaian tidak bisa membuat bahagia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengisi hati manusia dan membuat sukacita. Bahkan Pascal berkata, di dalam hati manusia ada satu buah ruang kosong yang gak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan. Langsung ulang sekali lagi ya. Pascal berkata, di dalam hati manusia ada satu ruang kosong yang gak bisa diisi oleh apapun kecuali hanya oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Pascal pernah merasakan hidupnya kosong. Seperti apa tadi? Seperti donat yang kosong. Gak ada isinya tengahnya. Bolong. Dulu Pascal merasakan hal itu. Hatinya kosong seperti donat yang bolong. Tetapi sejak dia menerima Tuhan, hatinya gak kosong lagi. Karena hatinya sudah diisi oleh
Tuhan dan hidupnya sudah diisi oleh kasih Tuhan. Adik-adik, di saat kalian merasa takut, di saat kalian merasa khawatir, di saat kalian merasa terluka, dan di saat kalian merasa sedih, kalian bisa minta sama Tuhan supaya Tuhan mengisi hati kalian. Yang kalian lakukan cuma perlu satu hal, yaitu berdoa. Minta Tuhan untuk mengisi hati kalian. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Kepada Lause, kepada kalian. Ingat adik-adik, di saat kalian merasa hati kalian kosong, ada Tuhan yang sanggup dan bisa mengisi hati kalian. Ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, adik-adik, karena kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan kamu, termasuk juga Lause, kita bisa meminta kapan saja kepada Tuhan untuk mengisi hati kita, untuk mengisi hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mati bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Tuhan, tolonglah kami, isilah hati kami Tuhan, isilah hidup kami, ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak yang boleh takut akan Tuhan, yang boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan mendengar segala seru doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye. Terima kasih Lause Yuli buat firmannya. Semoga firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan bisa jadi berkat buat setiap kita yang mendengarkan. Adik-adik, hidup tanpa Yesus itu kayak donat loh. Tengahnya bolong. Walaupun sekarang donat ada fillingnya. Tapi hidup tanpa Yesus itu ada yang kosong di hati kita. Nah, sebelum sekolah minggu selesai, Lause pengen ajak kita sama-sama nyanyi. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kecil di tengah hatimu. Sekali lagi ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kecil di tengah hatimu. Sekali lagi. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kecil di tengah hatimu. Hidup tanpa Yesus seperti donat.
Jadi izinkanlah Yesus masuk ke dalam hati kita buat hidup kita. Sekolah minggu sudah selesai, langsung pengen ajak kita sama-sama berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah mau jadi Tuhan kami. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah mau mati di atas kayu salib buat kami. Tuhan masuklah ke dalam hati kami supaya setiap hari kami bisa merasakan Tuhan. Tuhan sekolah minggu kami sudah selesai. Tuhan tolong berkati kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. GKT Betani Kids, doa yes, firman oke. Sampai ketemu di channel YouTube Sekolah Minggu GKT Betani minggu depan. Dadah!